Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan kelas akuntansi syariah 3E ingin menjelaskan tentang kegagalan pasar dan untuk memenuhi tugas panel paralel ekonomi mikro. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ani Sudari dengan NIM 225 221 176 dengan rekan saya. Saya Dela Cynthia dengan NIM 225 21182 Dan saya Zura Zaura dengan NIM 225 221 1193. Selamat menyaksikan. Nah, kita kan kemarin sudah mempelajari apa itu pasar monopoli, monopolistik, oligopoli, dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu tidak selalu lancar, tetapi juga ada yaitu terjadinya kegagalan pasar. Nah, sebelum mempelajari kegagalan pasar nih, apa sih itu disequilibrium? Kita harus mempelajari disequilibrium pasar terlebih dahulu. Disequilibrium pasar yaitu adalah situasi di mana faktor internal atau faktor eksternal itu membatasi tercapainya keseimbangan pasar. Nah, itu penjelasannya seperti ini. Jumlah permintaan dengan jumlah penawaran itu tidak sama. Kalau sama itu jadinya ini equilibrium pasar. Nah, di sini terjadinya titik keseimbangan yaitu equilibrium pasar. Kenapa kok ini bisa terjadi kegagalan pasar? Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini terdapat titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, jadi jika permintaan yogurt 8 yaitu dengan harga 10.000 dan yang ditawarkan itu barangnya 2 itu hanya harganya 10.000. Jadi di sini terdapat kelebihan ya, karena ini kan jumlah permintaannya lebih banyak daripada jumlah penawaran. Jadi terdapat kelebihan permintaan yaitu excess demand. Yang kedua itu ada permintaan sebesar 2 yogurt dengan harga 25.000 dan ditawarkannya itu 8 yogurt dengan harga 25.000. Di sini terdapat kelebihan penawaran karena permintaannya 2 yang ditawarkan 8 dengan harga 25.000. Jadi kan itu menjadi kelebihan penawaran ya. Termasuk disebutkan menjadi excess supply. Nah, itu yang menjadikan kegagalan pasar terjadi. Nah, jadi kegagalan pasar itu terjadinya karena mekanisme harga gagal, yaitu untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat untuk tercapainya penggunaan suatu barang itu telah gagal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar. Faktor-faktor itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu gaya monopoli. Pengertian monopoli sendiri yaitu pasar yang hanya ada satu produsen atau penjual tunggal yang menguasai pasar. Dalam hal ini harga ditentukan oleh penjual, maka pembeli tidak memiliki daya tawar. Oleh karena itu, karena kurangnya daya tawar ini menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Contohnya saja yaitu pada perusahaan Pertamina. Nah, Pertamina ini hanya ada satu di Indonesia dan tidak ada pesaingnya. Maka Pertamina bisa mengatur dan menetapkan harga sesuai kehendak yang pemerintah inginkan. Sehingga harga yang sudah ditetapkan ini pembeli tidak bisa menawarnya. Faktor yang kedua yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang biasanya disediakan oleh pemerintah secara cuma-cuma dan biaya produksi tidak ditambah seiring dengan jumlah konsumennya. Nah, konsumen ini disebut sebagai free rider. Sebaliknya, barang privat yaitu barang yang harus dibeli. Contoh dari barang publik yaitu saluran televisi umum. Nah, kalau contoh dari barang privat yaitu seperti aplikasi film atau series premium kayak Netflix, View, Prime Video atau dan yang lain sebagainya. Kecenderungan umumnya yaitu ketika kedua barang ini, barang publik dan barang privat secara bersamaan ada,
dalam hal barang publik, seseorang mendapat manfaat dari barang tersebut tanpa membayar biaya dari barangnya itu. Dan dengan cara ini, permintaan barang publik lebih tinggi daripada barang privat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan menyebabkan ketegangan pasar. Untuk faktor yang ketiga, eksternalitas disampaikan oleh rekan saya. Nah, faktor selanjutnya ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini tidak melakukan transaksi, namun mereka itu mendapatkan dampaknya. Kemudian di dalam biaya eksternal ini terdapat dua jenis biaya. Yang pertama itu biaya biaya privat dan juga biaya eksternal. Biaya privat itu ditanggung oleh orang itu sendiri, sedangkan biaya eksternal ini ditanggung oleh pihak ketiga yang tadi. Nah, jika mereka itu dijumlahkan, maka kita akan menemukan social cost. Nah, social cost ini sendiri merupakan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan atau privat cost, dan perusahaan juga sudah menentukan external cost sebagai kompensasi yang akan ditujukan kepada pihak ketiga. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kurva penawaran dan juga permintaan, di mana kita sudah menemukan titik keseimbangan pasar. Ini ada eksternalitas produksi. Nah, eksternalitas produksi ini ada yang bersifat negatif. Di sini telah digambarkan mengenai kurva eksternalitas produksi yang bersifat negatif. Kita misalkan suatu perusahaan aluminium. Perusahaan aluminium ini dalam produksi aluminium pasti menghasilkan asap polusi. Nah, asap polusi ini akan memberikan dampak yang negatif kepada orang sekitar, di mana orang sekitar ini juga tidak selalu membeli aluminium. Nah, maka dari itu perusahaan juga harus menentukan external cost. External cost ini yaitu biaya eksternal yang akan ditujukan kepada orang sekitar sebagai kompensasi. Maka dari itu, ketika perusahaan sudah menentukan external cost ini, harga ini akan bertambah. Dan ketika harga bertambah, maka permintaan akan berkurang. Nah, maka akan timbul garis kurva penawaran yang di dalamnya telah dihitungkan social cost. Solusinya, jika perusahaan tidak menentukan external cost, maka pemerintah harus memberikan beban pajak terhadap perusahaan itu, dan ketika beban pajak telah ditambahkan, maka harga pun juga akan bertambah. Nah, kemudian yang kedua itu ada eksternalitas produksi yang bersifat positif. Saya misalkan ketika saya menanam pohon, orang-orang di sekitar saya itu pasti akan mendapatkan dampak yang positif pula. Nah, karena adanya dampak positif ini, maka diberikan sebuah solusi. Solusinya itu adalah pemberian subsidi. Nah, subsidi ini akan mengurangi harga pohon tersebut. Maka harga tersebut akan berkurang, dan ketika harga berkurang, maka kuantitas pasti akan bertambah. Nah, kemudian ketemulah dengan titik optimum. Titik optimum ini biaya keseimbangan ketika kita sudah mempertimbangkan social cost. Selanjutnya ini ada eksternal konsumsi. Karena kita membahas tentang konsumsi, maka cost atau biaya ini diganti menjadi value atau manfaat. Nah, sama dengan eksternal produksi, ada dua tipe kurva eksternal konsumsi. Yang pertama bersifat
positif dan yang kedua bersifat negatif. Nah, di sini sudah digambarkan mengenai kurva eksternalitas konsumsi yang bersifat negatif. Nah, di sini diibaratkan dengan konsumsi rokok. Seseorang yang mengkonsumsi rokok itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif bagi orang-orang yang di sekitarnya. Padahal orang itu tidak mengkonsumsi asap rokok. Nah, maka dari itu perlu adanya pengurangan konsumsi. Karena adanya pengurangan konsumsi, maka permintaan pun akan menurun. Jadi kuantitas atau barang ini juga akan menurun. Nah, karena permintaan menurun, pasti perusahaan itu juga akan menurunkan harganya. Dan di sini kita bertemu dengan titik optimum. Titik optimum ini disebut dengan harga keseimbangan yang terjadi setelah dikaitkan dengan social value atau biaya sosial, manfaat sosial, Nah, yang kedua ini eksternalitas konsumsi yang bersifat positif. Nah, kita umpamakan sebuah pendidikan. Sebuah pendidikan ini menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat kan. Maka dari itu banyak yang menginginkan seseorang itu memiliki pendidikan. Dan itu membuat kuantitas menambah. Ketika permintaan ini menambah, maka pihak sekolah ini akan mempertinggi harga atau biaya. Dan di sini terjadi keseimbangan harga pasar setelah social value atau yang bisa disebut dengan optimum. Nah, solusi dari hal terkait ini, maka pemerintah itu harus memberikan subsidi kepada pihak sekolah agar harga itu berkurang dan masyarakat juga dapat mengambil keuntungan tersebut. Nah, selanjutnya ada kegagalan pasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada penimbunan barang atau ihtikar. Ya, itu tuh kayak contohnya tuh kayak kemarin tuh minyak itu ditimbun pemerintah sehingga menyebabkan tuh harga itu naik. Jadi kan padahal stok ada. Nah, yang kedua itu ada penentuan harga atau taksir. Jadi contohnya tuh kayak perusahaan Pertamina. Itu tuh membangun perusahaan Pertamina, tapi tuh misal bensin Pertamax 15.000, itu tuh kita harus dimanapun perusahaan Pertamina dimanapun harus menetapkan harga Pertamax itu 15.000. Yang ketiga itu riba, yaitu riba itu pertambahan. Misalnya tuh kayak penjual sayur itu ada orang membeli sayur tapi tuh nggak punya uang, jadi kan minjam dulu buat sayurnya, tapi besoknya tuh harus mengembalikannya tuh dengan tambahan, yaitu riba. Itu termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 kalau nggak salah. Nah, yang keempat itu ada penipuan atau tadlis, yaitu penipuan itu kayak kita membeli buah sekilo dengan uang 30.000. Nah, sampai rumah itu kita timbang itu nggak ada sekilo, itu termasuk penipuan. Yang kelima itu ada gharar, ketidakjelasan, yaitu kita misalnya itu panen, ada orang panen mangga tapi kita sebelum panen tuh kita udah beli. Nah, itu tuh kalau hari berikutnya atau bulan berikutnya itu udah matang, itu kan kita nggak tahu itu mau matang apa itu nggak buah, itu kan kita nggak tahu lah, itu ketidakjelasan di pohon mangga. Dan yang terakhir itu ada solusi kegagalan pasar. Yang pertama itu larangan ihtikar, yaitu
tidak, maksudnya itu melarang pemerintah untuk menimbun minyak, misal menimbun barang, pokoknya segalanya lah yang ditimbun pemerintah. Yang kedua itu ada memberi akses informasi, yaitu memberitahu bahwa itu harga di pasar tuh, harga pasarannya itu segini, begitu kayak kalau sumber, maksudnya modalnya segini, gini. Yang ketiga itu regulasi harga. Jadi dalam pasar bebas itu tidak perlu itu ya, pemerintah tidak perlu menetapkan harga, tetapi kalau itu menetapkan harga itu saat adanya itu terbatas, maksudnya dalam keadaan darurat itu pemerintah boleh menetapkan harga. Sekian dan terima kasih.